karena lu husnuzon sama gue nih, masih percaya nih, ke sono lagi, ke tempat lain lagi, dan gue bohong lagi gitu, 2 kali, ketiga kali kalau lu masih percaya, lu yang idiot gitu, bener gak sih? Iya. Nah gue mau nanya sama yang pemerintah sekarang, bohongnya berapa kali? Banyak, dan lu masih percaya? Jangan idiot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kira lu lupa nih, lama nggak bikin konten, gue kira lu lupa, tapi masih ingat. Alhamdulillah. Udah sekitar apa ya, sebulanan lebih 40 hari habis nikah, emang bulan madu. Itu dari Abda kan, lu kapan lu bikin konten lagi lu gitu. Iya. Kita doain insyaallah segera dia menyumbang cucu buat gue. Amin. Amin. Kan kemarin juga di Instagram ngomongnya sama Babe diomelin. Bukan diomelin sih. Ya, bercanda-bercandanya Babe deh gitu. Kan gue nih, nah pokoknya gue nih keterima yang jeleknya aja gitu sama anak-anaknya. Iya, kemarin kan pakai kan juga tuh di Instagram, di live streaming apa Babe ya. Iya. Ya kan lagi mau banyakin cucu buat Babe. Boleh. Alasan diterima. Diterima alasan. Makasih Insyaallah dapat anak-anak yang saleh. Amin. Ya pakai juga doakan setiap harinya mudah-mudahan juga dapat keturunan yang cinta Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cinta baik dekat sama habaib dah pasti itu. Iya. Masya Allah. Baru bangun. Iya, makanya. Gusta. Oh itu lagi ngedrum ya? Gusta. Iya, udah pembukanya udah langsung aja. Oh iya benar. Ini kebanyakan ini. Kayak biasa ya. Iya seperti biasa udah. Banyak basa-basi. Iya, kita kan receh, tapi insyaallah kopi Babe Aldo mudah-mudahan pakai semangat lagi juga insyaallah. Amin. Insyaallah mudah-mudahan juga Babe nggak capek-capek dan ngingetin pagi untuk ayo bikin gitu. Yang penting semangat. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Benar. Siap. Ya. Langsung ke ke konten yang biasanya nih. Siap. Kepaki kalau nemuin Babe nih biasanya ya nanya. Iya. Gitu. Jadi ada pertanyaan bekirutnya. Kayak gitu. Karena udah saking lamanya nih udah sebulan lebih, jadi sebenarnya banyak sih ya yang mau ditanyain ke Babe itu banyak, cuman kita ambil poin-poinnya aja dan siap kayak gitu. Yang pertama nih mungkin untuk saat ini netizen lah atau publik nih udah tau lah kondisinya bahasanya ini agak serem sih pembahasannya. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa ya. Ini buat info aja, maksudnya pemerintah kan saat ini lagi menggoreng lagi nih bahasanya tentang Omicron Babe Aldo 4 ya. Omicron Babe Aldo 5 ya. Iya. Nah itu Kalau yang mau pakai tanyain nih ke Babe, tujuannya pemerintah itu menggoreng lagi itu sebenarnya untuk apa nih? Ini Pakai nanya ini untuk pendapat dari Pak Babe aja. Oke, ya ini bentuknya opini ya. Opini siap. Jadi hampir setahun gua ngurusin ini ya, mendalami dalam masalah ini ya. Benar. Gue sering cerita sama kalian kan ya anak-anak apa yang pernah disampaikan guru kita, Sallallahu mudah-mudahan beliau umur panjang jarabir. Amin. Kalau ada orang tanya ente sesuatu pertanyaan, jangan dipikirkan jawabannya dulu. Iya. Ya kan sering kan ya. Siap. Gue ingetin kalian ya, tapi pikirkan kenapa dia bertanya. Karena terkadang diam adalah jawaban terbaik. Benar. Ya karena orang tanya itu ada yang memang mau ngetes, ada yang memang karena nggak tahu.
lalu memang untuk mempermalukan, ada juga pertanyaan untuk menjebak, memfitnah, macam-macam pertanyaan. Jadi orang tidak akan berucap kecuali memang ada tujuan dari situ. Nah, jadi bisa pemerintah kita ini berucap, ya kan? Ya, soalnya minta maaf dengan segala hormat pemerintah, ya siapapun yang duduk di pemerintahan itu dengan segala hormat, ini mumpung RUU KUHP belum disahkan juga. Ya, kita nggak percaya gitu, tapi bukan berarti kita tidak mempelajari dan memperhatikan mereka, bukan, pasti punya tujuan. Siap. Iya, pasti punya tujuan. Sebelum itu kita ingatkan dulu itu supaya ini channel masih selamat ya. Kan masih baru. Itu kan si om-om itu, yang Om Babe Aldo 4, Om Babe Aldo 5 itu. Ya, itu lu dari salah satu media diberitakan bahwasannya menurut penjelasan Kemenkes nih, lu tahu simptomsnya, gejalanya apa? Apa tuh? Tenggorokan gatal, badan pegal, kan udah ada dari dulu itu. Iya, benar. Udah ada dari dulu, sebelum ada ini sudah ada sakit itu. Ini keroking biasanya, tidur istirahat selesai, ya kan? Dan ada kemarin itu gue baca beritanya itu, gue angkat juga di konten gue, ya, orang tanpa gejala. Dan ini orang tanpa gejala ini sesuatu yang memang nggak masuk di akal gue gitu. Orang itu kalau sakit itu pasti bergejala. Benar. Iya, lu ke dokter nih, sakit apa Pak? Nggak tahu, nggak ada gejala. Oh, kena ini lu kan. Waduh. Iya kan? Iya. Itu nggak, itu akal sehat kita kemana gitu. Nah, terus mereka memberitakan ini, kalau dalam tanda kutip kalimat lu tadi menggoreng berita ini lagi, itu kan ada tujuan pasti. Oh iya. Ya, okay. Karena ada 74 juta dosis yang baru datang. Iya. Ya kalau itu nggak dimainkan lagi, ya gimana caranya? Dan itu permainannya terlalu mudah buat kami gitu, untuk nebak. Ya begitu ada kasus itu naik, ya kan? Padahal mau tahu kasus itu naik lewat mana? Lewat tes, alat tes. Iya kan? Iya. Nggak bisa kan, lu kena itu dipegang di sini. Oh kena ini, kan nggak bisa. Harus disuap, harus dites. Benar ya? Nah gimana mereka percaya hasilnya kalau alat tesnya sendiri diakui oleh Menkes itu nggak 100% hasilnya? Emang iya? Loh, ada pengakuan Menkes. Iya. Nih kalau nggak percaya nanti lu screenshot, lu cari deh ya. Oke, siap. Ya, nih kelihatan kalau nggak settingan ini. Nih. Siap. Nah ini, lu baru sampai di sini. Nah, ada nggak? Ada. Menkes akui tes PCR tak 100% sempurna. Bisa 5.000 hasil tak akurat. Nah. Wah iya benar. Artinya kan dia mengakui alat tes itu nggak akurat, tapi menjadikan alat tes itu sebagai tolak ukur. Kasus naik, kan itu namanya jenius. Jenius kan nggak boleh menghina gitu. Memuji nih Pak. Benar. Iya. Alat tes yang tidak akurat dijadikan hasilnya sebagai tolak ukur. Jenius banget. Dan di situ supaya kelihatan yakin, akhirnya kami mengecek polusi udara. Siap. Ya karena polanya sama. Iya. Dan kami menemukan bukti-bukti bahwasanya selama mulai diomongin tentang itu meningkat, polusi udara meningkat. Bahkan CNN mengatakan pernah satu hari itu Jakarta polusi udara terburuk dunia. Berapa hari kalian kalau di Jakarta ngeliat kayak kabut, ya kan, nggak kelihatan langit biru, polusi udara. Dan itu memang nyata. Yang lucunya polusi udaranya nggak pernah dibahas, nggak pernah dibahas. Tapi yang dibahas malah kasus itu yang alat tesnya nggak 100% tadi, ya kan? Nah ini kan berarti ada tujuan apa gitu? Nggak mungkin dong media memberitakan, terus nggak mungkin lah sutradara nggak dapat gaji kan gitu. Sutradara sama pemain film kan gajinya gedean sutradara ya. Benar. Padahal pemain film yang capek-capek ya kan, tapi pemain film daripada gua nggak ada job,
ya kan, kameramen nggak ada job, ya udah nanti habis ini ada tuh biasanya ya artis-artis dadakan yang mendadak sakit, ya saya kena, saya jangan remehkan ini, tapi badan masih gede. Iya. Iya. Nanti ada yang artis mau pakai ini bukan mainan guys, aku dulu juga percaya juga. Lo ada itu, ada. Nanti tiba-tiba mulai rame suara ambulans, suaranya kenceng, jalannya pelan. Biasanya kan ambulans itu buru-buru lah. Ini kagak, suaranya pelan. Suaranya kenceng, jalannya pelan. Santai gitu. Supirnya mau ngerokok sampingnya. Dan ini pola-pola yang sama gitu. Maksud gue adalah bikin pola baru supaya kita mikirnya lebih enak gitu. Kalau sama lagi, dan terbukti kok. Omongan gue ini terbukti, bukan ngarang, bukan ngecap. Iya. Bukan opini. Ya ada, polusi udara ada. Ya polusi udara ada, orang sakitnya tenggorokan kering, gatal-gatal, pegeli, polusi udara. Ini agak polusi udara. Dan perlu diketahui ya, polusi udara itu menurut WHO tahun 2019 itu, 2018 atau 2019 ya, itu setiap tahunnya itu 100 di Indonesia 123.000 kematian karena polusi udara. 123.000 per tahun. Yang disebut ini ya supaya nggak kena lo, ini channel baru sih ya. Ya kalau gua udah biasa, lu cek aja angka kematian itu sudah 2 tahun lebih ini, itu 157.000. Taruhlah 2 tahun, dibagi 2 157.000 itu sekitar 76 ya benar, 75 dah. Iya. Oke? Iya. Mana yang lebih darurat, polusi udara atau itu? Iya. Lebih darurat polusi udara. Dan yang lebih lucunya pemerintah kita lagi itu, makanya gua juga mau ngajak semua nih. Nanti hari Rabu kita akan sidang di PT UN, kita sedang menggugat Menkes dan Presiden dalam masalah ini, mandatori ini. Ya. Mereka bisa menjadikan keadaan ini sekarang, Indomie sekarang ini. Ya udah tahu ya Indomie, ya. Ada aja. Kita ini memang makin dibikin susah, makin cerdas kita. Ya kan? Iya. Keadaan Indomie sekarang ini. Siap. Yang pakai protolol itu. Wow. Iya siap. Protolol ya. Itu kan dalam masalah Indomie ini, mereka menjadikan keadaan ini yang 150 itu sebagai keadaan darurat katanya. Benar. Sementara tahun-tahun sebelumnya B aja gitu. Padahal ada kematian yang lebih. Iya benar. Ada angka kematian yang lebih. Ada apa ini? Ngaku dalu Menkes. Waduh. Lo iya dong. Iya benar. Rakyat harus tahu. Terbuka. Kita nggak perlu takut untuk menanyakan sesuatu yang menjadi hak kita. Benar. Siap. Dan ini bukan suudzon, ada datanya. Iya. Iya kan, ini gua harus menularkan keberanian berbicara yang fakta gitu. Siap. Sampai-sampai gara-gara kedaruratan ini, pemerintah itu seolah-olah kebal hukum. Oh kami nggak apa-apa begini karena ini darurat. Lah yang kemarin kemana lu? Bahkan ya, kalau nggak salah 2020 apa 2021 tuh, pemerintah udah pernah kalah terhadap gugatan polusi udara. Udah pernah kalah pemerintah, terbukti pemerintah bersalah. Sekarang kayak hilang gitu. Udahlah ngaku aja, ya kan polusi udara gitu. Bahkan pernah tuh Dinas Lingkungan Hidup DKI pernah gua ngomong ini, ya kan, tentang masalah polusi udara ini, pandemi polusi udara kan gitu ya.
di label hoax muka gue. Iya. Iya kan bener ya? Gue nerangin tentang PM 2,5 yang ada di udara yang bisa menyebabkan sakit ini yang ciri-cirinya, gejalanya sama seperti yang disebut si copet. Iya. Ya kan? Sama, dibilang hoax. Di label langsung. Label hoax. Dapat 3 hari dokter WHO ngomongin yang gue omongin. Iya. Ya, gue bukan dokter lulusan SMA, tapi ini gimana sih dinas lingkungan hidup, pegawainya gimana sih, milihnya gimana sih, kalau sama YouTuber receh lulusan SMA. Belajar lagi ya. Belajar lagi lah. Ya artinya hal ini dengan pola yang sudah kelihatan. Udah kelihatan polanya. Iya, benar. Gue pesen buat semua rakyat Indonesia, lah sadarlah, dengan gampang takut gitu. Iya. Ya, sakit ya, memang sakit itu ada dan itu jelas karena polusi udara. Jelas. Siap. Ya, itu ciri-ciri Babe Aldo 4, Babe Aldo 5 itu ada di beritanya kok gua angkat. Iya, tenggorokan kering, ya, pegel-pegel, badan pegel-pegel katanya. Iya. Bahkan ada orang tanpa gejala itu bingung gue. Gimana sakitnya itu? Kalau nggak ada gejalanya ya nggak sakit. Iya benar. Itu sehat. Dan itu jadi pertanyaan, 74 juta dosis baru itu kemana? Mau buat apa kan gitu. Benar. Sampai Pak Presiden Jokowi ada pernyataannya tuh. Ada pernyataannya di media bahwasanya kita dosisnya banyak, tapi kita lagi susah nyari orang yang mau. Ya Pak, ngapain gitu? Ya kan? Loh, tujuan di micin itu untuk meningkatkan imunitas untuk kekebalan tubuh. Iya, benar. Iya, kekebalan tubuh terhadap penyakit kan gitu. Siap. Ya. Imunitasnya nggak pernah dites, dosisnya ditambah terus. Iya bener. Iya. Loh, ya memang. Ada nggak orang sebelum dimicin tes imunitas? Nggak ada. Padahal tes imunitas itu mudah. Gimana tuh? Ambil darah sebentar. Sebentar. Kayak cek gula darah gitu. Iya. Oh. Tes imunitas sebentar. Ada tes titer antibody namanya. Ini enggak darahnya bukan yang kayak gitu, bukan. Iya. Tapi diambil. Oh, diambil ya. Siap. Itu nggak sampai 1 hari hasilnya. Tes titer antibody namanya. Ya itu bisa ketahuan kok. Dan yang lucunya lagi, gue tadi baru naikin itu juga, ini penting juga buat Kopi Aldo. Kan ada tuh aturan Kementerian Luar Negeri buat orang-orang yang dari luar masuk Indonesia. Iya. Ada kan? Ada. Protokol kesehatan orang yang dari. Ada satu poin yang menyatakan, bayangin, bagi orang yang sudah pernah terkena penyakit nggak perlu menunjukkan sertifikat micin. Artinya mereka mengakui ada natural immunity. Benar, iya, setuju. Imunitas alamiah itu ada gitu. Untuk orang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Orang dari luar negeri yang udah pernah kena, ada surat keterangan dokternya bahwasanya dia penyintas atau orang yang udah pernah kena, itu nggak perlu menunjukkan sertifikat micin. Di Indonesia mau penyintas, penyuntus, penyantus, ini pokoknya dosis. Benar. Luhut ngomong apa? Ayo booster. Mes gue sama Pak Luhut nih. Pak Luhut baik, ngopi Pak. Kurang ngopi Pak Luhut. Ya artinya kan mereka mengakui. Iya, benar. Kementerian Luar Negeri di situs resminya mengakui adanya natural immunity, dan itu diberlakukan untuk aturan orang luar negeri masuk Indonesia. Lu kebayang gimana sakit hatinya kita jadi warga negara Indonesia, WNA yang sudah pernah kena, ada surat dokternya, nggak apa-apa. Kita di Indonesia tetap diuber-uber. Mau cintas, penyintas, pokoknya booster. Karena ada 74 juta dosis lagi ya Pak ya. Lu Pak, mainan lu begitu amat sih Pak. Bisa ketebak banget gitu. Iya. Dan ini omongan gue bertanggung jawab. Siap. Gue bertanggung jawab. Ya, artinya ayo dibuktikan omongan gue ini bener apa salah. Iya. Benar. Kalau gue nih menyampaikan sesuatu tanpa data,
gue nggak akan seberani ini. Iya. Iya, nggak akan seberani ini loh. Justru andai kata ada aparat kepolisian atau aparat hukum lah, panggil gue, minta gue menjelaskan, terus dipublikasikan gitu. Iya. Ya, dipublikasikan, rakyat tahu siapa yang salah nih, Babe Aldo atau situ. Iya. Itu kan rakyat enak. Ini kagak aneh gitu. Kenapa ya? Polusi udara ada. Ada polusi udara. Ada. Jurnal-jurnal kesehatan tentang polusi udara banyak. Banyak. Dan sakit sekarang ini juga banyak. Tapi lucunya, ya itu tadi. Ini kenapa kok munculnya polusi udara parah? Kok barengan sama pemerintah menyatakan naik kasus? Kok barengan sama 74 juta dosis yang mau datang? Kan akhirnya kita jadi curiga, Pak. Loh, wajar nggak kita curiga sama pemerintah, sama pejabat? Wajar. Justru sama pemerintah yang sekarang mau husnuzon itu susah, Pak. Mau berpikir baik susah gimana? Iya. Analoginya simpel. Nih analoginya, gue umpamanya maklar nih. Maklar mobil deh. Iya. Gue bilang sama lu nih, Oke, di sana ada Innova murah loh, dijual 15 juta tahun 2012. Seneng dong lu? Seneng. Begitu nyampe sono ternyata gue bohong. Nah, kesel ya. Gue datang kedua kali ngomong hal yang sama, lu percaya nggak? Enggak, mikir dua kali. Mikir dua kali. Karena lu husnuzon sama gue nih. Iya. Masih percaya nih. Iya, ke sono lagi. Siap. Ke tempat lain lagi. Dan gue bohong lagi gitu. Dua kali. Ketiga kali kalau lu masih percaya, lu yang idiot gitu. Iya. Bener gak sih? Iya. Nah gue mau nanya sama yang pemerintah sekarang, bohongnya berapa kali? Banyak. Dan lu masih percaya? Jangan idiot. Jangan idiot, pesan gue. Iya. Pemerintah akan gue percaya. Gini. Gue akan percaya semua yang mereka ucapkan kalau gue udah nyoba dan tahu datanya. Dan mau didiskusikan. Andai kata pemerintah sekarang yang ngomong nih ya, garam itu asin, gue malah langsung percaya. Garam yang mana dulu? Cobain dulu, baru percaya gue. Gitu sayang. Karena semua kalimatnya bagus, nggak ada yang enggak. Ya, bagus. Ini demi kesehatan masyarakat, ini apa? Tapi polusi udara nggak dibahas. Nggak ada pemerintah ngebahas polusi udara, nggak ada. Menteri Kesehatan yang nggak ngomongin polusi udara, dokter-dokternya ID nggak ngomongin polusi udara. Padahal polusi udara ada, kenapa nggak diomongin? Karena nggak ada cuannya. Bener. Iya. Kenapa Babe bisik-bisik biar dramatisir aja? Iya. Tapi kan kalian tetap juga denger kan? Kenapa Pak? Apakah karena polusi udara nggak ada cuannya? Apakah karena polusi udara itu nggak bisa mandatori? Apakah karena polusi udara itu membuktikan bahwasannya kalian salah dalam keadaan darurat? Ketahuan nipunya gitu. Iya kan gitu. Apakah karena itu? Ya. Iya kan? Loh, ada angka kematiannya ada. Ada, benar. Angka kematian polusi udara ada, angka kematian copet ada, alat tes yang nggak 100% ada. Iya. Ada semua. Yang ngomong siapa? Mereka juga. Kan lucu, mereka dibantah sendiri omongannya, terus kita disuruh percaya. Maaf. Maaf. Masih mending orang kafir Quraisy. Kenapa tuh? Kan mereka nyembah berhala itu, kafir Quraisy itu. Berhalanya masih ngomong. Iya. Kan serem ya lihat berhala ngomong. Iya, gue masih bisa apa ya? Presentasi tertipu itu bagus gitu. Secara logika kita bisa lihat ya. Iya. Jelas. Lah ini Menkes yang ngomong akurasi nggak 100%, polusi udara ada, tapi ngomongin ini, udahlah Pak, ngaku aja nih apa sih kan gitu. Ibaratnya kayak pagi, berhala ini bisa ngomong pas Babe ke situ. Kok nggak bisa ngomong? Enggak, siapa yang bilang bisa ngomong, Ben? Kan lagi nggak? Ya, iya, perlu bantah sendiri. Iya begitu. Bukan maksudnya ini nanti ada yang ngomong gitu. Nah iya. Jadi akhirnya kami sebagai rakyat ini juga pesan buat orang-orang yang
berilmu, yang ahli. Masa sih kalian kalah sama lulusan SMA? Mestinya yang ngomong begini bukan gue. Bukan gue. Kenapa kalian nggak berani bicara? Kenapa? Karena takut ya. Takut kehilangan periuk nasi. Takut nggak bisa makan. Kalian nggak percaya Allah ngasih kalian rezeki. Kenapa? Untuk berbicara, untuk kebenaran, untuk orang banyak. Kenapa kalian takut? Dan ini yang terjadi di Indonesia sekarang. Fobia yang berlebihan terhadap kelangsungan hidup. Iya. Seolah-olah Tuhan nggak ada. Ini kalau gua ngomong nanti gua nggak bisa kerja. Ini kalau gua bersaksi ntar gua dipecat. Kan begitu tuh. Iya. Benar sih? Benar. Jadi ketakutan itu hanya tandanya tipisnya iman kita. Ketakutan sama nggak bisa makan di dunia. Seolah-olah Allah nggak. Umpamanya seorang dokter dipecat dari rumah sakit nggak bisa makan gitu. Lu lupa, ya jangan lu sayang, cicak aja dijamin sama Allah makannya. Iya. Cuma ngelayap di tengah. Iya, dan lu adalah orang yang Allah kasih amanat gitu dengan ilmu pengetahuan, siapapun kalian. Itu yang profesor, dokter, insinyur, MH, MSD, MSc, MScu, yang itu gelarnya aja 3 hari disebutin. Ya, 3 hari nyebutin gelarnya doang. Tapi ngomong yang begini masa nggak bisa? Dong ini kelihatan jelas. Yang gua sampaikan ini jelas ada, bukan mengada-ngada gitu, ya kan? Bukan mengada-ngada. Tapi kenapa kalian nggak berani berbicara sehingga rakyat yang awam ini akhirnya ya wajar aja mereka ragu sama gue, itu wajar juga. Iya. Ya lo Babe kan cuma lulusan SMA, Babe kan bukan dokter, Babe kan bukan ilmuwan. Kenapa sampai Babe berbicara seperti ini? Karena yang ilmuwan takut untuk berbicara kebenaran. Takut kehilangan mata pencaharian, takut nggak bisa kerja, takut nggak dapat pasien, takut dipecat dari rumah sakit. Karena memang dokter kan tiap tahun banyak yang lulus nih. Iya. Dokter kan tiap tahun banyak yang lulus, yang mati sedikit. Jadi yang lulus ribuan, yang mati puluhan. Iya. Populasinya bertambah dong ya. Benar. Populasi kedokteran bertambah, lapangan pekerjaannya berkurang. Akhirnya mereka karena lapangan pekerjaan itu tadi lah, hanya bilang, iya ini dokter, oh ini harus, ini wajib. Tanya hati kalian, bener nggak tuh? Cuman kalau udah kerjaan begitu ya, kalau kuliah kedokteran dengan uang begitu dulu sih nyari uang. Akhirnya rasa kemanusiaan hilang. Dan banyak terjadi kan di rumah sakit, lu nggak diapa-apain, nggak diambil tindakan karena belum ada jaminan. Benar. Nggak ada penjamin, lu nggak diapa-apain di rumah sakit. UGD ditidurin aja. Kemarin di Karawang marah-marah kadesnya. Kenapa? Nggak ada yang jamin katanya. 1 hari 24 jam nggak dirawat tuh pasien. Di mana kemanusiaan? Di mana rasa kemanusiaan itu? Di mana rasa empati itu? Giliran anak pejabat aja lu, empati semua. Giliran rakyat yang ditindas, kalian diam aja. Gue memilih empati. Anak pejabat, empati seperlunya. Tapi kepada rakyat, empati sepenuhnya. Itu bedanya. Begitu saya. Ayo, panjang penjelasan gue ya. Iya, ini. Yang tadi orangnya banyak. tapi ada satu yang ini sih, nyambung sih sama penjelasan Babe. Pertanyaan bukirnya gini, Be. Kayak yang tadi udah Babe bahas nih tentang apa yang menjadi pola mereka itu hampir rata-rata orang-orang atau netizen lah kita anggap mulai mengerti juga sama polanya itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Pak ini apakah kondisinya pada saat ini nih banyak gitu orang-orang yang akhirnya mulai sadar dan mungkin bahasanya nih kayak mulai ngubungin Babe atau apa misalnya gitu. Itu ada nggak kayak gitu? Banyak makin bertambah gitu. Makin bertambah dan ini yang menjadi misteri dari sebuah apa yang gue sebut perjuangan dalam menyebarkan informasi.
yang kita yakini benar. Kita bukan cuma kita yakini benar ini, tapi kita siap membuktikan ini benar. Benar. Ya, dan kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan ini. Kalau kita salah ya kita dihukum gitu. Iya. Bahkan di kantor Kemenkes gue pernah bilang, ayo, gue bersedia dihukum seumur hidup kalau gue salah. Iya. Sampai begitu gue. Artinya keyakinan terhadap kebenaran yang gue sampaikan ini sebegitu tingginya. Sampai gue bersedia membuktikan, bersedia dihukum kalau salah. Iya. Ya kan? Nah, yang menjadi misterinya ya itu tadi, kita gak pernah tahu berapa banyak orang yang akan percaya, berapa banyak orang yang nggak percaya. Ya, itu kita nggak pernah tahu. Tugas kita itu hanya menyampaikan ini. Tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari ini gue kemana-mana naik Gojek, naik angkutannya Gokar gitu ya, Gojek. Kadang-kadang ditemenin anak-anak, kadang kagak. Iya. Ya kan, sendirian juga ya. Iya. Nggak pernah ada yang gue merasa terancam gitu. Iya. Dengan warga, nggak ada. Bahkan berapa kali gue naik ojek online atau apa, mereka berterima kasih. Kalau bukan karena informasi ini, mereka nggak tahu. Bahkan ada beberapa kelompok mahasiswa, begitu gue terangin, mereka mau menerima. Ya itulah yang namanya nikmatnya perjuangan gitu. Iya, nikmatnya perjuangan. Artinya di mana saja, kapan saja gue mau di media ya begini, gue ketemu langsung ya begini, mau di aksi ya begini, ketemu satu orang gue edukasinya ya begini, tetap begini, konsisten gitu. Mau di dalam gedung dewan gue ngomongin ini, di atas mobil komando gue ngomongin ini, ya, di perjuangan lapangan gue ngomongin ini, di medsos gue ngomongin ini juga. Artinya apa ya? Ya itulah perjuangan. Kita nggak pernah tahu hasilnya gimana, nggak pernah tahu. Tapi alhamdulillah gue percaya deh bahwasanya Allah pasti akan menolong gue gitu, karena gue yakin ini benar. Itu keyakinan gue ya. Siap. Dan sebagai Muslim, dan ini sebenarnya nggak cuma Muslim, agama Kristen juga meyakini cerita ini. Musa dan Fir'aun itu ada juga di kitab orang Kristen, ya, bahwasanya Musa itu tidak pernah tahu kalau tongkatnya dia bisa membelah lautan. Oh iya. Ya. Nabi Musa itu kan alaihissalam cuma disuruh nasihati Fir'aun. Iya kan? Nasihati Fir'aun. Nah itu Nabi Musa masih sempat takut kan? Iya. Ya Allah, nanti aku mau dibunuh. Aku minta teman ya, gitu. Harun nih. Akhirnya Harun diajak. Akhirnya Nabi Musa sampai ngadepin penyihir Fir'aun itu. Waktu ngadepin penyihir Fir'aun, Nabi Musa belum tahu mau ngapain nih. Iya. Begitu udah ngelemparin itu ilmu-ilmu sihirnya, Nabi Musa disuruh sama Allah, lemparkan tongkatmu. Nah, lemparkan. Dimakanlah itu. Iya. Iya kan? Iya. Habis itu dikejar, kan lari nih, menjauh dari Fir'aun. Fir'aun dengan bala tentara lengkapnya. Pengikut Nabi Musa sampai bilang apa? Udahlah, kepegang kita nih. Berarti kan kepepet banget udah. Iya. Di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun. Udah kepegang lagi deh, udah diem aja dah, nyerah dah kan gitu. Tapi kata iya, apa namanya, bahasa sekarang. Iya kan begitu. Kalau ada gua di sini ya udahlah, mau gimana lagi. Udah pasrah. Tapi Nabi Musa bilang, tenang, Allah melihat aku, Allah melihat kita. Iya kan, Allah tahu ini. Akhirnya perintah Allah, pukulkan tongkatmu ya Musa ke lautan. Dipukulkan, membelah itu lautan. Jadi pertolongan Allah suka ada memang di saat-saat kepepet. Menceritain. Iya, biasanya begitu. Karena untuk menguji keimanan kita, sampai di batas mana kita bertahan bersama keimanan kita. Ya, jadi tugas gue sampai hari ini ya tetap sama. Mau dibuat channel di Bredel, di take down, di macam-macam indah channel gue, lu tahu sendiri ya kan. Itu nggak membuat gue berhenti untuk terus bersuara gitu. Dan andai kata gue sendirian ya kudu sendirian. Ini kan masih banyak juga, alhamdulillah gue melihat respon masyarakat luar biasa. Artinya gue sering sekarang ini alhamdulillah nih kan
juga banyak muka gue di aplikasi-aplikasi itu ya, TikTok ya. Ya TikTok itu beberapa kali gue jalan di tempat umum, ya gue kan begini doang emang. Mau gimana? Ya gue nggak merasa gue seorang yang wah gitu, nggak juga. Sebelum gue viral sama sesudah gue viral, lu ngerasa beda gak sama gue? Enggak. Sama aja gue ya begini deh. Awal ketemu Fakih begini gue. Artinya orang-orang itu alhamdulillah. Ya mereka ada yang berterima kasih, ada yang memberi support semangat. Mereka tahu yang kita perjuangkan ini ternyata benar. Bahkan begitu ini kan ditakut-takutin dengan yang itu tadi kasus naik. Ya, itu orang-orang nanya sama gue, beneran ini kasus naik? Kan berarti artinya orang lebih percaya. Gini ya, orang akan membandingkan informasi dari pemerintah dengan apa yang dari gue punya. Iya, benar. Ya karena dia sampai nanya begitu. Iya. Ngapain dia nanya ke gue coba? Itu rakyat ngapain nanya ke gue? Karena ada kepercayaan. Ada kepercayaan bahwasanya gue memahami tentang hal ini. Dan ini gue sampaikan lagi di sini. Iya, bagaimana gue menyampaikan. Tadi gue sama Abda ketemu sama mahasiswa. Ya, ini sedikit cerita deh, nggak apa-apa ya. Mereka membahas banyak itu yang dibahas. Terus kita masuk maghrib. Sholat maghrib di situ ada masjid tuh. Gue sholat lagi di situ. Alhamdulillah ternyata pengurus masjid dan warga situ kenal gue gitu. Dan alhamdulillah responnya positif. Terus berjuang gini bahkan gue sampai bercanda sama Abda, sekarang gue habis sholat maghrib kalau di masjid begini ada ritual baru, foto-foto. Ngapain mereka mau foto sama gue? Allah lagi kasih kekaguman sedikit di hatinya. Padahal kalau mereka tahu gue aslinya gimana ya nggak mau ngajak foto lah di fotokopi gue. Itu kan berarti respon masyarakat positif aja gitu. Ya positif, dan itu alhamdulillah gue bersyukur. Gue didengar alhamdulillah, nggak didengar alhamdulillah sebenarnya. Kalau di hati nih, kalau di hati gue mau didengerin orang nggak didengerin orang, tugas gue menyampaikan. Tugas gue ini cuma menyampaikan gitu. Memang kadang-kadang ke bawah hati sih, kadang-kadang ya. Gue ini makin baik gitu. Jadi dua sisi yang harus gue hadapi. Sisi penguasanya, ya kan, dan sisi rakyatnya gitu. Kadang-kadang rakyatnya yang mau diselamatin juga nih, yang mau dikasih tahu. Kadang-kadang yang bikin gemes juga gitu. Bukan yang menentang, bukan yang setuju. Kenapa? Mengeluh aja, diajak berjuang nggak mau. Ngeluh. Lu kebayang nggak? Pagi-pagi lu ngeliat itu notification isinya keluhan semua sama lu. Bangun tidur nih ngurang ngeluh aja. Ya, kan mesti. Ini baru ngadepin yang gini, belum ngadepin pihak yang nggak suka sama kita, belum ngadepin yang langkah-langkah dari penguasa. Tapi kalau bukan karena iman ya udah berhenti gue Ki. Bener. Iya bener. Berhenti. Bener. Duit kagak dapet. Iya kan? Iya. Kalau bukan karena iman dapat apa gue? Bayar kontrakan aja sih. Jual kamera ya. Masya Allah. Iya, jadi begitu Pak Ki. Insya Allah manfaat deh. Amin. Ya apa? Alhamdulillah sih, maksudnya udah ada beberapa pertanyaan yang juga kejawab gitu. Alhamdulillah. Maksudnya ya poinnya sih tadi dua tadi tuh tentang goreng isu tadi, terus sama yang tadi tuh untuk pola yang sekarang, karena pagi kan suka ngeliat gitu ya. Ngeliat nih apa kondisi sekarang nih, mereka udah mulai percaya nih yang membeli gue nih gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh dari pihak keluarga. Ya pihak keluarga udah mulai oh iya ternyata bener lu ya gitu. Bahkan ada yang gini, punya temen jadi orang deket gue punya temen dokter dan dosen. Orang dekat gue ini punya teman dokter dan dosen. Orang dekat gue ini sampai dikeluarkan dari grup sekolahnya karena dokter dosen ini nggak suka sama gue. Banget. Awal-awal. Sekarang udah dia panggil lagi. Sampai begitu. Jadi ada kesadaran. Ada kesadaran. Oh iya benar ternyata ya.
Oh iya bener banget ya ternyata ya. Walaupun sudah terlambat nggak ada masalah juga. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan gitu. Benar sih. Tapi menurut Bagi juga belum terlambat banget sih karena Indominya kan masih digoreng terus ya. Tapi coba perhatian ya. Gua itu kalau nggak salah tanggal 15 itu kualitas polusi udara terburuk. Di saat gua mulai mainkan di media gue tentang polusi udara, hari ini turun polusi udara. Ya, makin turun nih. Sempat menyentuh angka 200 waktu tanggal 15. Angka apa tuh ya? Angka untuk polusi udara itu. Itu sempat 200 Jakarta. Terus sekarang 114 dan itu masih bahaya. Masih bahaya tuh. Bahasanya tingkatannya lah. Iya, tingkatannya kelasnya masih bahaya walaupun udah turun. Kebayang nggak tanggal 15 itu? Iya, 200. Nah, jadi gua sempat bilang sama orang-orang tuh yang di lapangan, ketemu orang, kalau sakit jangan ngetes sudah. Obatnya apa, Be? Nah, nih, harus ada ya. Iya. Obatnya lu siapin norit. Norit itu arang sebetulnya. Yang buat kalau kalian mencret-mencret itu kan ada norit. Oh iya. Ya, itu sebetulnya untuk mengikat asam. Ya, biasanya polusi udara itu karena asam, lu akan meriang-meriang ya, norit, terus tahu lemon, jeruk lemon. Iya. Sama garam Himalaya. Atau garam krosok, bukan garam-garam oligarki ya. Kalau garam oligarki lu cuma dapat asinnya doang, nggak dapat efeknya gitu. Itu lemon sama garam Himalaya seduh sama air hangat minum. Terus VCO. Apa? VCO. VCO apa tuh? Virgin coconut oil, minyak kelapa. Oh iya. Ya, minyak kelapa, virgin coconut oil itu, terus madu sama kunyit. Madu kunyit. Jintan hitam, habatus sauda, madu, ya. Habatus sauda, yang begitu deh. Itu istirahat dia deh. Kalau badan panas minum lemon sama garam Himalaya tuh. Ya, tapi habis makan ya, karena itu akan buat lambung juga. Iya. Agak berat itu buat lambung. Kalau udah mencret-mencret, udah mulai mencret nih, itu minumnya kunyit sama madu. Oh, oke. Ya, kunyit sama madu. Dan kalau kalian masih pengen tambah stamina kalau ngadepin ini, pernah tahu air cucian beras? Iya, air tajin, kasih madu. Oh. Tajin. Dimasak tapi ya, air tajin dimasak. Oh, Iya, dimasak, jangan nggak dimasak lah. Air tajin dimasak kasih madu. Oke. Siap. Itu insya Allah. Dan biasa aja dah sakit gitu ya Allah. Iya, benar. Iya, sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan, pegel-pegel, kerokan. Minyak angin teleng tuh. Iya, jadi begitu, enggak. Kan kita cuma tahu. Ini narasi tentang Babe Aldo 4, Babe Aldo 5 ini kan narasi kelanjutan dari yang pertama. Dari yang pertama ya. Narasi yang pertama itu dibuat segitu serem. Padahal faktanya nggak serem-serem juga. Lu ada angkanya kok. Sampai hari ini 150 sekian. Ya, atau 160 ribu dah. 160 ribu 2 tahun lebih. Berarti per tahunnya 80 ribu. Ya. Karena polusi udara 120 ribu sekian, 123 kalau nggak salah. 123 ribu setahun. Nah yang lucunya yang 157 ribu itu tadi, yang karena copet nih, itu apa bukan ada sumbangsih polusi udara di situ? Iya. Masih ada sumbangsih. Karena selama 2020, 2021, 2022 terakhir polusi udara masih tinggi di Indonesia. Ya kalau 2018 sudah menyumbang menyumbang angka kematian segitu, 2020, 2021, 2022 berapa banyak? Kenapa hilang gitu? Iya. Nah, itu kan ini logika aja. Jawab tuh Pak Luhut. Jawab tuh Pak Menkes. Tanggung jawab lu. Siap. Iya, jangan cuma jadi itu terus nanti kalau DPR ngomong nggak usah cari popularitas. DPR-nya takut juga sih. Coba ngomong sama gue. Iya Pak, cari popularitas daripada cari uang dari rakyat.
Iya Pak Luhut, saya cari popularitas begini. Tapi saya nggak pernah mau cari uang dari rakyat, memanfaatkan rakyat. Nggak mau saya Pak Luhut. Nah, gue yang ngomong. Biar penting itu popularitas dalam hal ini. Supaya rakyat melihat gitu informasi gue. Benar. Iya, saya bukan wakil rakyat Pak, saya rakyatnya. Iya kan? Benar. Iya. Babe kenapa ngegas? Enggak, biasa begitu Pak, nggak ngegas, memang biasa begitu. Iya. Kalau yang menganggap ngegas ya belum kenal Babe. Iya. Kenal Babe. Jangan baper Pak, ngopi kita depan rakyat. Benar. Iya kan? Cocok kalian rasa. Komentar di bawah. Seruputnya kencengan lihat tenggorokan. Begitu saya. Siap. Ini kayaknya udah panjang juga nih. Udah panjang juga. Siap. Oke. Mudah-mudahan nih kayak biasa nih, maksudnya mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini itu mendapat pencerahan. Amin. Iya kan, tambah lagi Kopi Babe Aldo kan lagi redup sebulanan kemarin tuh. Iya, enggak redup. Iya, enggak sih. Enggak, memang meredupkan lampu sih. Itu kalau malam ya. Ditambahin lagi. Iya, mudah-mudahan bisa. Kopi Babe Aldo ada lagi nih di notifikasi gitu kan. Nah, yang udah nonton video ini sampai habis mudah-mudahan dapat dapat pencerahan saripatinya. Yo, saripatinya. Saripati kopi gue tinggal ampas. dan nggak lupa juga mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini yang pasti bisa terhibur juga. Amin. Karena tujuan Kopi Babe Aldo juga selain edukasi ada hiburannya juga gitu, maksudnya dari banyolan Paki nih ke Babe atau Babe ke Paki gitu. Iya kayak gitulah. Babe ada tambahan lagi? Nasi goreng 2. Waduh. Iya 2. Konsisten. Batuk lagi, aduh. Oke, siap deh. Kalau gitu mudah-mudahan sekali lagi teman-teman bahagia nonton video ini. Gue Faki Maulana Iksa undur diri. Babe tetap putus asa, jangan pernah semangat. Kalau bisa susah, ngapain bahagia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.